Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali di sore hari ini kita boleh bersekutu secara online di dalam persekutuan kaum wanita. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur sore hari ini kembali Tuhan mengumpulkan kami secara online untuk kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Bapa, biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah motivasi mengikuti Yesus, yang terambil dari Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. LAI memberi judul Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya,
karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kunjungan kepala negara atau presiden kita sebelum pandemi ini, maka dimanapun presiden hadir, maka disitulah orang banyak berkerumun. Mereka berdesak-desakan untuk berlomba-lomba menyalam atau bahkan berfoto bersama. Bahkan ada yang hanya selfie, yang penting bisa mengambil dan melihat wajah presiden. Ini membuat Pas Pampres, pengawalnya kewalahan, dan tidak mungkin atau bisa saja bahwa Pas Pampres mengalami hal-hal yang tidak terduga karena begitu banyaknya kerumunan, sehingga ada begitu banyak alternatif yang dilakukan untuk mengawal presiden. Dan bahkan mungkin bisa saja mobil atau kendaraan disiapkan untuk mengevakuasi kalau hal-hal tertentu terjadi. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena kerumunan begitu banyak orang, maka ada alternatif yang harus diambil oleh Pas Pampres di dalam kunjungan kenegaraan. Demikian juga lah kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ketika ia hadir, baik di dalam rumah ibadah, baik di tempat-tempat orang ramai, dia selalu hadir, dan begitu banyak orang yang berkerumun, begitu banyak orang yang datang. Mereka datang ingin dijamah, mereka datang ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka telah mendengar bagaimana Yesus bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, bagaimana Yesus dengan kemurahan hatinya bisa menyembuhkan orang-orang. Kalau kita membaca dari pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sebelah tangannya sedang sakit, bagaimana ia menyembuhkan orang lumpuh dan lain sebagainya. Mujizat-mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus, baik di dalam sinagoge maupun di luar sinagoge. Dan bahkan situasi-situasi ini menjadi konfrontasi dari Tuhan Yesus terhadap para ahli-ahli Taurat atau orang Farisi yang menganggap Yesus sedang menghujat Allah karena Yesus mengampuni dosa, karena ia melakukan mujizat di hari Sabat dan memberikan pengampunan dosa kepada orang-orang yang sakit. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adegan yang kita baca di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-12 ini, bagaimana Yesus menyingkir ke danau untuk boleh menjauhi keramaian. Tetapi ketika ia menyingkir ke danau, banyak orang yang berkerumun juga, banyak orang yang datang dari berbagai tempat. Kalau kita membaca di dalam ayat 7 dan 8, kita melihat ada begitu banyak orang yang datang dari Galilea, dan ada dari Yudea, dan dari luar Galilea dan Yudea. Ada orang-orang yang datang dari Idumea, ada orang yang dari Tirus, ada orang yang dari Sidon. Mereka banyak berkumpul dan mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mereka sangat berhimpit-himpitan, mereka sangat egois, mereka berlomba-lomba untuk ada di depan Tuhan Yesus. Kata berhimpit atau berdesak-desakan ini menunjukkan betapa padatnya atau crowdednya situasi seperti itu. Bahkan seorang penafsir mengatakan istilah berdesak-desakan ini menunjukkan bahwa ada orang banyak yang saling berjatuhan, dan beberapa bahkan tampak jatuh ke atas Yesus. Jadi sungguh padat sekali. Tidak ada lagi social distancing seperti istilah yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Ibu-ibu yang terkasih, satu harapan mereka bahwa mereka dijamah oleh Tuhan Yesus, bahwa ketika mereka datang membawa orang sakit atau ketika mereka sakit, mereka mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi memang ironisnya mereka hanya mau menerima mujizat Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mengenal pribadi Tuhan Yesus.
Mereka yang kerasukan setan saja, ketika setan melihat Tuhan Yesus, dia tahu siapa Tuhan Yesus, dan ia menyebut Yesus sebagai anak Allah. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang yang datang kepada Yesus, tetapi ada begitu banyak motivasi-motivasi yang hanya untuk kesenangan diri sendiri, yang hanya untuk terkepenuhan diri sendiri yang mereka harapkan dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, melalui perenungan hari ini, mari coba kita melihat ada dua hal yang perlu kita hidupi atau kita lakukan, motivasi yang perlu kita pegang erat ketika kita mengikut Yesus, ketika kita hidup di dalam Yesus. Yang pertama adalah motivasi yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan adalah motivasi mengenal Dia, bukan saja hanya pemberiannya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memperhatikan kehadiran orang banyak yang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka memiliki motivasi hanya menginginkan kebaikan dari Tuhan Yesus melalui kesembuhan, melalui mujizat yang dilakukannya. Mereka hanyalah ingin pemberian dari Tuhan Yesus, hanya ingin berkat-berkat dari Tuhan Yesus, hanya ingin mendapatkan apa yang mereka ingin puaskan di dalam hidup mereka. Motivasi mereka hanya mencari mujizat dan motivasi hanya mencari berkat tanpa mengenal si pemberi berkat, tanpa mau tahu si pemberi berkat tersebut. Sehingga ketika Yesus sedang berada di kerumunan sendiri pun mereka tidak peduli, karena yang mereka pedulikan adalah pengenalan mereka akan Yesus tidak menjadi penting. Yang penting bagi mereka, mereka disembuhkan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini ada begitu banyak atau mungkin yang sedang viral adalah tentang KKR kesembuhan ilahi yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan, yang dimana begitu banyaknya orang datang. Walaupun di tengah situasi pandemi saat ini banyak, bahkan ribuan orang bisa datang. Bahkan mereka bukan orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi mereka datang dengan satu tujuan, bahwa ketika mereka datang dalam kondisi sakit, maka mereka pulang dalam kondisi yang sehat. Mereka mau sembuh dari mujizat yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan yang memiliki karunia kesembuhan tersebut. Mereka tidak mau peduli tentang Yesus. Yang mereka tahu bahwa mereka datang dan mereka sembuh. Yang mereka tahu mereka dipuaskan dari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh hamba Tuhan tersebut. Ada begitu banyak hamba Tuhan yang memberitakan tentang bagaimana Tuhan memuaskan kehidupan mereka, bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi orang-orang yang mengalami itu tidak mampu mengenal, tidak mau mengenal pribadi si pemberi berkat tersebut. Di antara kerumunan banyak orang-orang itu, tidak ada yang mau mengenal pribadi Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lihatlah begitu banyaknya kerumunan yang datang kepada Yesus. Bahkan kalau kita membaca di pasal awal dari Injil Markus ini, kita menemukan ada begitu banyak orang yang berkerumun sampai orang lumpuh harus diturunkan dari atap rumah untuk bisa tepat berada di depan Yesus sehingga ia disembuhkan. Mereka tidak lagi mampu peduli kepada orang-orang di sekitar mereka. Yang lebih peduli, mereka hanya mau mendengar, mereka hanya mau dengan motivasi egois mereka, saya disembuhkan, orang lain tidak penting. Mereka tidak mau peduli bagaimana Yesus sudah dihempit, bagaimana Yesus sudah ditekan, bagaimana Yesus sudah tidak memiliki batas lagi kepada mereka. Tetapi mereka punya motivasi satu, mereka mau dipuaskan, mereka mau disembuhkan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka hanya mau kebutuhan fisik mereka saja yang disembuhkan. Tetapi ada hal yang paling besar yang mereka lupakan, yaitu kesembuhan jiwa mereka, yaitu keselamatan yang datangnya dari Tuhan, mereka abaikan. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan benar Dia adalah penyembuh, benar Dia adalah Tuhan yang memberkati kehidupan kita, Dia adalah Tuhan yang sempurna dalam seluruh keberadaan kita, Dia adalah Tuhan yang murah hati, Dia adalah Tuhan yang maha penyayang, Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita, Dia mati bagi kita. Tetapi semua itu, kalau kita tidak memiliki respon dan motivasi yang tepat datang kepada Yesus,
itu hanya berbuah untuk kenikmatan kita. Tetapi marilah kita mengenal pribadi Dia. Marilah kita percaya kepadanya, dan marilah kita menerima si pemberi berkat itu, sehingga kita tidak hanya fokus kepada berkat-berkatnya, tapi kita fokus kepada pengenalan kita akan Tuhan. Kita mengerti apa yang dimau dalam kehidupan kita. Kalau begitu banyak berkat yang telah kita terima dari Tuhan, kita tidak hanya keep untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa salurkan ke banyak orang lain. Kita boleh menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita tidak hanya yang penting diberkati oleh Tuhan dan orang lain tidak peduli, tidak mau tahu seperti apa. Tidak, kita harus belajar. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita harus belajar dari pribadi yang memberkati itu, sehingga kita mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Motivasi kita mengikuti Yesus adalah motivasi mengenal Dia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mengenal Dia dan mengenal sumber pemberi berkat itu di dalam kehidupan dan keberadaan kita. Yang kedua, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau mengikut Yesus, maka marilah kita percaya dan menerima Yesus. Bukan hanya sekedar tahu tentang Yesus. Menarik sekali kalau kita membaca di dalam kehidupan kita hari demi hari, ada begitu banyak orang sedang berapologet, sedang memperdebatkan tentang pribadi Yesus. Apakah Dia Tuhan, apakah Dia anak Allah, apakah Dia sungguh-sungguh sumber keselamatan. Mereka begitu banyak membaca buku, menggali berbagai literatur dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak mampu percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka hanya tahu Yesus ini adalah anak Yusuf, anak Maria. Mereka hanya tahu Yesus ini adalah pribadi sebagai penyembuh, pembuat mujizat, penuh kasih dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak mengerti kalau Yesus adalah sumber keselamatan. Mereka tidak mau tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan menuju kepada Bapa. Itulah yang gagal dipahami oleh ahli Taurat orang Farisi ketika mereka melihat Yesus. Mereka melihat Yesus ini sebagai pribadi yang menghujat Allah karena Ia mengampuni orang yang berdosa. Mereka tidak mampu menyelami pribadi Yesus. Mereka tidak mampu menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga hari demi hari kehidupan mereka hanyalah mempertentangkan tentang Yesus, tetapi tidak mampu menerima Yesus sebagai Tuhan. Mereka tahu tentang kuasanya, mereka tahu tentang kasih-Nya, tetapi mereka tidak mau tahu bahwa Yesus adalah penyelamat. Mereka tidak mau menerima bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan yang dipakai oleh Allah untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah harapan hidup dan mati kita sebagai orang percaya. Dialah segala-galanya bagi kita umat-Nya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengenali Yesus bukan karena kekuatan kita. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita, baik itu melalui pemberitaan firman Tuhan, baik itu melalui setiap doa-doa kita, pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan di dalam relasi kita. Maka marilah kita membuka hati kita. Makin kita mengenal Dia, makin kita percaya kuasanya, makin kita mengenal Dia, makin kita mengerti Dialah satu-satunya keselamatan di dalam kehidupan kita. Secara khusus di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, di situasi tidak menentu saat ini, masihkah kita percaya Dia pengendali segala sesuatu? Masihkah kita percaya Dia pemegang segala sesuatu, berdaulat atas segala sesuatu? Sehingga ketika kita hidup di dalam berbagai-bagai pergumulan ini, kita percaya bahwa Allah adalah sumber keselamatan kita, Allah sumber kekuatan kita, Allah selalu menyertai kita. Kita harus memiliki motivasi mengenal Tuhan bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan, tetapi Dia adalah tujuan itu sendiri. Tuhan adalah tujuan hidup kita. Maka kita harus hidup di dalam Dia.
Kita harus bersekutu di dalam Dia. Kita harus bertumbuh di dalam Dia. Kita harus memiliki pengenalan akan iman yang bertumbuh di dalam Dia. Bukan hanya sekedar tahu tentang Dia, bukan hanya sekedar memperdebatkan Dia. Kalau hanya sekedar memperdebatkannya, banyak ahli Taurat, orang Farisi, dan bahkan teolog-teolog yang besar sudah mempertentangkannya, sudah membicarakannya. Tetapi banyak di antara mereka juga yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan sumber keselamatan itu. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih, motivasi kita yang kedua mengikuti Yesus, makin kita mengenal Dia, maka makin kita percaya dan menerima kedaulatannya di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih, marilah kita sebagai pengikut-pengikut Kristus bukan hanya sekedar penggemar Yesus, bukan hanya sekedar orang yang menikmati kehadiran Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar mau dipuaskan oleh Tuhan Yesus, dipenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita. Kita keluar dari kerumunan-kerumunan seperti itu dan menjawab panggilan pemuridan kita. Kita mau mengenal pribadinya, kita mau percaya pribadinya, dan kita mau menerima kedaulatan di dalam kehidupan kita. Kita harus memberikan hidup kita untuk mengenal Yesus, hidup bersekutu di dalam Dia, dan memberitakan tentang Dia, dan menyampaikan kabar keselamatannya kepada dunia ini, sehingga melalui kehadiran kita bisa menjadi berkat. Kita bukan hanya membutuhkan mujizatnya, tetapi kita membutuhkan pengenalan pribadi akan Dia. Kita bukan hanya mengenal Dia sebagai manusia yang baik hati, tetapi kita mengenal Dia sebagai Tuhan yang Maha Kasih. Sehingga seluruh keberadaan kita yakin ada Tuhan yang selalu menyertai dan membimbing kita. Kita harus percaya kepadanya dalam segala situasi yang menimpa kita. Dia Allah yang akan selalu menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang akan menyertai dan menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kami di tengah-tengah begitu banyaknya keramaian dunia ini, dan bahkan di tengah-tengah begitu banyaknya orang-orang yang mau mengalami mujizat Tuhan. Seringkali kami lupa ada pribadi pemberinya. Seringkali kami hanya mau dipuaskan oleh Tuhan. Seringkali kami hanya mau disenangkan oleh Tuhan, mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi kami lupa memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kami lupa memiliki pengenalan pribadi dengan Tuhan. Kami tidak mampu berdoa. Kami tidak mampu membaca firman Tuhan. Kami tidak mampu percaya rencana Tuhan. Kami tidak mampu menerima kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan ini, karena motivasi kami salah ketika kami boleh mengikut Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, berkatilah, tolonglah kami supaya kami memiliki motivasi yang benar mengikut Tuhan. Kami mau percaya, kami mau mengenal, dan kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang menuntun seluruh keberadaan kami. Berkati ibu-ibu dalam seluruh kehidupan mereka. Tolong mereka dalam seluruh perjuangan dan pergumulan kehidupan mereka. Yakinkan ada Tuhan yang akan selalu beserta dengan mereka. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman Tuhan ini berbicara terus dalam seluruh kehidupan dan keberadaan kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati.